Shalom adik-adik, bertemu lagi di Sekolah Minggu GKT Trinity Palu bersama Lose Aldi. Ya, apakah adik-adik semua sudah siap untuk memulai sekolah minggu? Ya, kalau siap, mari kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih karena Kau telah memberikan kami kesempatan pada hari ini untuk beribadah sekolah minggu. Tolong kau berkati ibadah kami ya Bapak, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tolong kau berkati Lose yang akan menceritakan firman-Mu, agar dapat menceritakan firman-Mu dengan baik. Inilah yang menjadi doa kami, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita. Dan tidak ada apapun di dunia ini yang bisa menandingi kasih Allah kita. Marilah saja kita semua untuk berdiri, kita nyanyikan pujian setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Ya adik-adik, Tuhan sangat menyayangi kita semua, sehingga Ia rela mati di atas kayu salib untuk kita semua. Biarlah Lose dan adik-adik semua dapat mengasihi Tuhan seumur hidup kita. Mari kita angkat pujian Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Cinta
berjumpa lagi dengan Lose Rika. Nah, adik-adik, mari kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Nah, kita mau berdoa bersama-sama. Ikuti Lose berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami bisa mengikuti sekolah minggu dengan baik. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bisa memuji memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati Lose kami yang akan menyampaikan, agar biarlah firman Tuhan tersampaikan dengan baik. Berkati kami yang mendengarkan, agar kami juga bisa mendengarkan dengan baik, dan biarlah kami rindu bisa menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Terima kasih ya Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, minggu lalu Lose sudah menjelaskan kepada adik-adik tentang tugas dan tanggung jawab manusia, yaitu Adam dan Hawa, untuk memelihara dunia ciptaan Tuhan. Kenapa Allah mempercayakan ciptaan yang lain kepada Adam dan Hawa? Karena Adam dan Hawa diberikan kedudukan yang istimewa dibandingkan dengan ciptaan yang lain. Kedudukan istimewa yang diperoleh Adam dan Hawa karena mereka diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Oleh karena itu, dengan kedudukan istimewa yang mereka miliki, Tuhan mempercayakan alam ciptaan yang lain untuk dikuasai oleh Adam dan Hawa. Dikuasai itu artinya mereka bisa menikmati semua ciptaan yang ada. Mereka bisa menikmati taman Tuhan, mereka bisa bermain-main dengan hewan, mereka menjaga hewan ciptaan Tuhan, mereka bisa makan semua buah-buahan yang ada di Taman Eden. Wah, kalau jadi Adam dan Hawa pasti senang bukan? Kita bisa menikmati semua ciptaan Tuhan. Nah, tapi adik-adik harus ingat, Adam dan Hawa bukan hanya bisa menikmati ciptaan Tuhan ya, tapi mereka harus ingat, mereka harus memelihara ciptaan Tuhan dengan baik. Jangan hanya mau menikmati ciptaan Tuhan tapi nggak mau menjaga ya. Jadi kita juga harus seperti Adam dan Hawa. Tuhan kasih kita sumber daya alam yang ada di dunia ini. Kita bisa makan, kita bisa tinggal di bumi dengan baik ya. Kita bisa bernafas, semuanya kan dari alam ciptaan Tuhan. Nah, sama kayak Adam dan Hawa, bukan hanya menikmati, tapi apa adik-adik? Kita juga harus menjaga ciptaan Tuhan. Nah, hari ini Lose akan melanjutkan firman Tuhan. Nah, hari ini kita mau lihat bagaimana kelanjutan dari kehidupan Adam dan Hawa. Nah, Lose ajak kita semua untuk membuka Alkitab kita di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Oke, silakan ambil Alkitabmu. Kita buka di dalam Kejadian 2 ayat 15 sampai yang ke-17. Sudah dapat? Lose bacakan buat kita, adik-adik ikuti ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, adik-adik,
Dari ayat yang kita baca, kita bisa melihat bahwa Tuhan memberikan kuasa kepada Adam dan Hawa untuk menikmati sekaligus memelihara alam ciptaan Tuhan. Tetapi tidak sampai di situ saja. Ternyata Tuhan Allah juga memberikan satu perintah kepada Adam dan Hawa untuk ditaati, yaitu tidak memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Karena kalau mereka melanggar, maka mereka akan mati. Nah, adik-adik, kira-kira Adam dan Hawa bisa taat tidak terhadap perintah Tuhan? Mari Lose ajak kita untuk membuka di dalam kitab Kejadian 3 ayat 1 sampai yang ke-24. Kita tidak baca ayatnya, tapi Lose harap adik-adik buka Alkitab di depan kalian. Jadi nanti kalau Lose minta kita untuk baca ayat, kita bisa langsung melihatnya di Alkitab kita. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum Allah menciptakan dunia ini beserta segala isinya, Allah memiliki yang namanya malaikat. Ya, di surga banyak malaikat Tuhan. Mereka taat kepada Tuhan. Tapi ada malaikat Tuhan yang tidak taat. Ya, mereka tidak taat terhadap perintah Tuhan, sehingga Tuhan menghukum malaikat yang tidak taat ini dengan mengeluarkannya dari surga. Nah, malaikat yang dikeluarkan karena tidak taat dialah iblis. Nah, si iblis ini dia tidak taat kepada perintah Tuhan. Dia malah ingin menjadi seperti Tuhan. Dia ingin dia yang paling berkuasa dari Tuhan. Nah, kejatuhan malaikat Tuhan ini ya, sehingga dia keluar dari surga. Nah, si iblis ini ingin mengacaukan ciptaan Tuhan. Dia tidak suka lihat Adam dan Hawa bisa memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia nggak suka kalau Adam dan Hawa ini memiliki hubungan yang baik dengan ciptaan yang lain. Dia berpikir dan dia mencari cara bagaimana ya supaya manusia ini bisa memberontak kepada Tuhan. Dan akhirnya dia menemukan satu cara. Nah, di pasal 3 ayat yang pertama, ternyata iblis ya, dia memakai ular. Dia memakai ular untuk apa? Untuk menggoda Hawa, untuk membohongi Hawa. Nah, tadi di pasal 2 kan kita sudah baca di ayat yang ke-17 ya. Perintah Tuhan sangat jelas, kalau kamu memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat ini, pasti kamu akan mati. Kita lihat adik-adik, apa yang iblis katakan kepada Hawa. Iblis berkata begini, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Wah adik-adik, si iblis dia bohong kepada Hawa. Ya, dia memutarbalikkan apa yang Tuhan katakan. Tuhan bilang kalau kamu makan kamu akan mati. Tetapi iblis bilang apa? Kamu tidak akan mati. Malah kamu bisa menjadi seperti Allah. Nah, kira-kira Hawa menuruti perkataan si iblis enggak ya? Nah, ternyata sayang adik-adik. Si Hawa lihat pohonnya, wah kayaknya enak ini. Dan akhirnya apa yang dia lakukan? Dia mengambil buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, kemudian dia memakannya. Apakah hanya dia yang makan? Ternyata tidak. Setelah dia memakannya, dia berikan kepada suaminya Adam. Dan apa yang terjadi? Coba kita lihat. Ketika mereka selesai memakannya, apa yang terjadi dengan mereka? Kita lihat di ayat yang ke-7. Maka terbukalah mata mereka berdua
dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Nah, adik-adik, Adam dan Hawa mereka gagal menaati perintah Tuhan. Mereka ambil buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, mereka makan. Dan akibatnya mata mereka terbuka. Mereka kaget bahwa mereka telanjang. Mereka malu, adik-adik. Mereka malu, cepat-cepat mereka bersembunyi, ya. Mereka bersembunyi dari Allah. Mereka jadi takut, aduh gimana ini? Kalau Allah tahu gimana? Kita ini udah gak taat, aduh gimana ini? Dan akhirnya mereka sembunyi. Nah, kita lihat di ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Nah, ketika mereka sembunyi, Tuhan memanggil, "Di manakah engkau?" Kemudian manusia itu menjawab Tuhan, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Nah, adik-adik, kemudian apa yang Tuhan katakan? Tuhan berkata begini, "Siapakah yang memberitahukan engkau bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Nah, adik-adik, Adam dan Hawa telah gagal menaati perintah Tuhan. Akibatnya mereka mulai takut, mereka mulai malu terhadap Allah. Tapi apa boleh buat? Mereka sudah melanggar perintah Tuhan. Dan mereka harus bersedia menerima hukuman yang akan Allah berikan kepada mereka. Nah, adik-adik, sebelum Allah menghukum Adam dan Hawa, Allah bertanya seperti begini kepada Adam, "Siapa yang memberikan buah itu kepada engkau?" Nah, mereka saling menyalahkan. Adam bilang begini, "Perempuan yang engkau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikan padaku." Nah, kemudian Allah berkata lagi, "Apa yang engkau lakukan?" Nah, Hawa nggak mau disalahkan. Dia salahkan si ular. Nah, akibatnya apa? Adam, Hawa, dan juga ular, mereka semuanya mendapat hukuman dari Allah. Tuhan memberikan hukuman kepada ular bahwa seumur hidupmu engkau akan berjalan dengan tubuhmu. Dan Tuhan juga memberikan hukuman kepada Adam. Hukumannya bahwa engkau akan bersusah payah mencari rezekimu. Artinya apa? Kalau Adam ingin makan, ya, dia harus bekerja. Beda adik-adik waktu Adam dan Hawa di Taman Eden. Di Taman Eden mereka nggak perlu bekerja untuk mendapatkan makanan. Karena apa? Semuanya sudah tersedia. Kalau lapar mau makan tinggal ambil. Nah, sekarang nggak bisa lagi. Kalau Adam ingin makan, ya, dia harus bekerja keras supaya bisa mendapatkan rezeki. Nah, Tuhan juga memberikan hukuman kepada Hawa. Karena engkau tidak taat kepada perintah Tuhan, maka kamu akan merasakan kesakitan, ya, kesakitan saat melahirkan. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, sekalipun Adam dan Hawa harus menerima hukuman Tuhan, tapi Allah juga mengasihi mereka. Ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka sadar mereka itu telanjang. Dan Alkitab mencatat bahwa Allah memberikan mereka pakaian dari kulit binatang untuk dipakaikan kepada mereka. Setelah itu Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden. Nah, adik-adik, kasih Tuhan begitu besar di dalam kehidupan kita. Kita bisa lihat dari kisah Adam dan Hawa tadi. Mereka tidak taat terhadap perintah Tuhan, mereka mendapatkan hukuman dan mereka harus meninggalkan Taman Eden. Tapi apakah Tuhan membiarkan mereka sendiri?
Tidak adik-adik, selain Tuhan memberikan pakaian dari kulit binatang, Tuhan juga tetap memberkati kehidupan mereka di luar Taman Eden. Nah, inilah yang bisa kita pelajari, bahwa Tuhan menghukum orang-orang yang berdosa, tapi Tuhan juga tetap mengasihi mereka sekalipun mereka berbuat dosa. Asalkan manusia sadar terhadap dosa-dosanya dan mau datang kepada Tuhan untuk mengakui setiap dosa-dosa mereka terhadap Tuhan. Untuk setiap orang yang mau datang mengakui dosa-dosanya kepada Tuhan, bertobat dan mau kembali ke jalan Tuhan. Adik-adik, kehidupan kita juga sama seperti Adam dan Hawa. Allah mengendaki kita untuk hidup menjadi anak-anak yang taat, mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Tetapi dalam kehidupan kita seringkali memberontak kepada Tuhan. Kita masih sering melakukan dosa. Tuhan menghukum yang namanya dosa. Tapi kita harus ingat bahwa Tuhan juga mengasihi kita. Apa bukti kasih Tuhan dalam kehidupan kita? Karya terbesar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita adalah ketika Dia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, untuk mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa setiap kita. Hukuman terhadap dosa itu sangat jelas adik-adik. Ketika kita berdosa, kita mendapatkan hukuman. Tetapi Tuhan tidak ingin setiap kita menerima hukuman tersebut, sehingga Dia mau membebaskan kita dari dosa, yaitu dengan mengirimkan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa adik-adik dengan lausa. Wah, sebagai manusia yang berdosa, kita sangat bersyukur. Yang seharusnya menerima hukuman itu adalah kita, karena kita yang berbuat dosa. Tapi Tuhan mengasihi kita, Dia gantikan kita menanggung dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, kalau Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, menebus dosa adik-adik dengan dosa lose, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita mau menyakiti hati Tuhan lagi dengan berbuat dosa? Tentu tidak adik-adik. Dosa kita sudah diampuni. Oleh karena itu, kita harus menjadi anak-anak yang taat terhadap perintah Tuhan. Bagaimana caranya hidup taat terhadap perintah Tuhan? Banyak yang bisa kita lakukan. Kita mengasihi Tuhan dengan cara seperti apa? Rajin sekolah minggu, rajin membaca Alkitab, rajin berdoa. Kita mengasihi sesama kita dengan cara seperti apa? Mengasihi papa mama, tidak bantah orang tua, menghormati orang tua, mengasihi teman, membantu teman, bantu papa dan mama, bantu kakak dan adik. Banyak sekali yang bisa kita lakukan. Bukan hanya dengan perbuatan kita, tapi Tuhan mau dengan pikiran kita memikirkan hal-hal yang baik. Dengan ucapan, dengan mulut kita, kiranya kita juga bisa mengeluarkan kata-kata yang baik. Nah, itulah yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, amin ya adik-adik. Lose harap kita semua bisa menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Memang tidak mudah karena banyak sekali godaan di sekitar kita. Tapi ingat, kekuatan kita berasal dari Tuhan. Ketika kita susah untuk bisa hidup taat, datang kepada Tuhan. Tuhan, berikan saya kekuatan untuk apa? Untuk melawan dosa. Bahkan ketika kamu jatuh dalam dosa, yang Tuhan inginkan adalah kamu datang kepada Tuhan, memohon ampun untuk setiap dosa-dosa yang kita lakukan. Amin ya adik-adik. Nah, sebelum lose, tutup di dalam doa.
Losa mau kasih ayat hafalan buat adik-adik, yaitu dari Yohanes 3 ayat 16. Pasti adik-adik sudah hafal bukan? Oke, yang belum hafal bisa buka Alkitabmu dalam Yohanes 3 ayat 16. Sudah dapat? Ya, mari sama-sama kita bacakan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih Tuhan, buat pengampunan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sadar kami adalah manusia yang berdosa. Kami selalu menyakiti hati Tuhan dan hati sesama kami. Ampuni kami ya Bapa buat setiap dosa-dosa kami, dan tolong kami untuk bertobat dan bisa berubah untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Kami rindu dengan pikiran kami, dengan perbuatan kami, dengan ucapan kami, kiranya bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, sampai di sini dulu sekolah minggu kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.